Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Iman itu sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan kita pahami iman sekedar keyakinan di dalam pikiran. Iman itu tindakan. Ketika seseorang memiliki tindakan, itu baru disebut ia beriman. Jadi kalau hanya di dalam nalar pikirannya, itu belum disebut iman. Nah, kita melihat ada banyak orang yang merasa dengan aktivitas nalarnya dalam bentuk pengaminan akali, dia merasa sudah percaya. Dan itu diformulasikan sebagai iman. Maka perlu ditulis banyak buku untuk membela pengajaran-pengajaran yang tidak ada implikasi konkretnya. Praktis dan praksisnya miskin bahkan tidak ada. Semuanya dinalar, dirumuskan, saudaraku. Melahirkan orang-orang Kristen yang beragama Kristen, yang khidmat berliturgi, cakap berteologi, tetapi tidak mengenakan kehidupan Yesus. Tujuan beriman itu mengalami perubahan kodrat. Ya, iman itu bertumbuh, saudaraku. Iman itu bukan sesuatu yang bersifat statis tetapi progresif. Itulah sebabnya Yakobus berkata, oleh perbuatannya imannya menjadi sempurna. Jadi iman itu bukan pemberian mistis dari Allah. Tidak secara adikodrati muncul di pikiran kita. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran dari remato Kristo. Jadi ada proses pemberitaan firman, ada proses pergaulan pribadi dengan Allah. Sebab manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Bukan mulut manusia. Itu berarti ada perjumpaan antara satu pribadi dengan Allah yang berfirman. Jangan saudara merasa puas hanya dengan datang ke gereja, memiliki pengetahuan Alkitab atau pengetahuan teologi. Harus ada rema yang saudara dengar dari Allah. Ada firman yang saudara dengar dari Allah. Iman datang dari remato Kristo. Manusia hidup bukan hanya dari roti, dari setiap rema. Ada firman yang dia dengar. Dikatakan dari mulut Allah berarti dari hatinya. Kalau dari mulut manusia belum tentu dari hatinya, karena mulut dan hati bisa tidak sama. Tapi kalau dari mulut Allah, itu dari hati Allah. Jadi ketika Abraham melakukan kehendak Allah, itu rema. Artinya ada firman yang keluar dari hati Allah yang disampaikan Abraham. Abraham menurutinya. Nah, mekanisme ini juga harus berlangsung di dalam hidup kita, saudaraku. Allah itu harus nyata, Allah itu harus real, saudara. Harus dialami. Nah, kalau orang Kristen merasa sudah beriman karena memiliki pengaminan akali, mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai di situ dikubur, diparkir dalam hidup keberagamaan yang kosong dan kekristenan yang palsu. Ke gereja juga. Tapi yang dipercakapkan hanya berkat jasmani, kuasa Tuhan, mujizat.
Bukan saya tidak percaya ada mujizat. Kita percaya Allah mampu berbuat mujizat. Tetapi dunia ini sudah mau berakhir, saudaraku. Kita juga makin hari akan menuju ujung dari perjalanan hidup kita. Sudah saatnya kita akil balik. Berurusan dengan Tuhan jangan karena kita mau menikmati kuasanya. Tetapi kita mau mengerti isi hatinya, mendengar suaranya, dan melakukan apa yang dia kehendaki untuk kita lakukan. Itu iman. Jadi iman itu sebuah perjalanan, sebuah garis panjang. Bukan seperti sebuah titik, tapi sebuah garis panjang. Coba yuk kita rendah hati. Siapapun kita, ayo kita rendah hati. Jangan merasa sudah memiliki banyak konsep tentang Tuhan di dalam pikiran kita, lalu kita bisa menalar Allah. Dan kalau sudah menalar Allah, merasa sudah bersentuhan dengan Dia. Saudara bisa mengenal Presiden Donald Trump dari buku. Ya, dari informasi yang lengkap. Tetapi kalau tidak bersentuhan langsung dengan Donald Trump, Anda tidak bisa dikatakan saudara kenal dia. Saudara bisa berkata, saya percaya Mr. Donald Trump itu Presiden Amerika. Itu hanya statusnya. Kalau saudara percaya kepadanya, saudara harus bersentuhan dengan dia. Mengerti apa yang dia inginkan, yang bertalian dengan saudara. Dan saudara melakukan apa yang dia ingin, itu saudara lakukan. Dan kalau saudara melakukan apa yang dia kehendaki, berarti Anda percaya kepadanya. Kalau tidak, itu bukan percaya. Percaya itu ada sebuah hubungan. Ada kontak langsung. Percaya itu ada isinya. Ada isinya. Iman atau percaya itu ada isinya, saudaraku. Saudara tidak mungkin bertemu dengan orang di jalan, lalu ketika orang itu berkata, percaya pada saya Pak. Kita melipat dahi dan berkata, Anda siapa? Mengapa saya percaya kepada Anda? Kalau dia berkata, saya orang baik, percaya padaku. Oh nanti dulu, saya tidak kenal Anda. Tapi karena saudara takut, saudara berkata, baik Pak, saya percaya Pak. Lalu apa yang harus saya lakukan Pak? Ya enggak usah, percaya saja. Tidak ada isinya percaya itu. Saudara percaya Tuhan Yesus isinya apa? Nah, orang mulai mengisi dengan ke gereja. Jadi Kristen, pakai kalung salib. Nama Kristen itu palsu. Isinya harus mengerti kehendaknya untuk kita lakukan. Itu isinya. Dari 100 orang Kristen kira-kira ada enggak 10 orang yang betul-betul memiliki relasi konkret dan real dengan dia dan mengerti apa yang dia kehendaki untuk kita lakukan. Dari 100 orang ada enggak 10? Oke, ada nggak 20? Oke, tidak penting itu. Saudara mengalami enggak? Banyak orang tidak mengalami, tetapi damai sejahtera saja. Heran saudara. Tenang-tenang saja begitu. Tenang-tenang saja. Rasa aman-aman saja. Nanti kalau sudah mau mati baru ketandapan. Ketandapan itu artinya jadi blingsatan. Atau pada waktu naik pesawat mengalami turbulence hebat, baru panggil nama Tuhan. Itu pun pasti tidak sanggup menghayati kehadirannya. Tidak bisa menghayati kehadiran Allah dalam waktu singkat. Harus lewat perjalanan hidup setiap hari. Perjalanan melakukan kehendaknya. Nah, banyak orang Kristen yang dari dulu jika urusan dengan Tuhan itu sakit disembuhkan. Punya masalah ditolong.
ekonomi dipulihkan. Tuhan itu ajaib, heran dan besar. Itu Kristen kanak-kanak yang sangat oportunis dan manipulatif. Anak-anak kita itu oportunis. Ya tapi kita tidak anggap itu oportunis karena memang kita orang tua dan rela memberi apa saja yang anak-anak ingini dan yang anak-anak butuhkan. Manipulatif, anak-anak itu bisa manipulatif. Minta barang tidak diberi, dia menangis lalu bergulung-gulung di tanah, bergulung-gulung di lantai. Iya. Itu lihat tuh, mengintimidasi orang tua. Itu anak kecil. Itu anak kecil. Tapi kalau anak sudah dewasa, sudah tidak lagi minta-minta. Kebalikan, dia akan berkata, apa yang mama papa ingin harus kulakukan. Nah, banyak orang Kristen itu tidak mengerti itu. Jadi jemaat datang ke gereja menjadi aktivis yang aktif, menjadi pendeta. Itu tidak ada artinya sama sekali kalau tidak disertai mengerti kehendaknya dan melakukan. Sebab jika tidak begitu berarti tidak beriman. Apa bedanya dengan setan yang percaya bahwa Allah itu esa? Bedanya adalah setan tidak hidup menuruti kehendak Allah kalau kita menuruti. Setan tidak punya relasi yang baik kalau kita memiliki relasi yang baik. Jadi iman itu bukan hanya bicara unsur kepercayaan, juga unsur relasi. Dalam relasi itu ada kepercayaan. Saya ingatkan saudara, kalau saudara tidak bertumbuh dengan baik, dari dulu hanya oportunis dan manipulatif, saudara tidak bisa dipercayai oleh Allah. Seperti anak-anak tidak bisa dipercayai oleh orang tua. Anak sudah umur 40 tahun tapi malas, jahat, tidak jujur, orang tua tidak bisa percayai. Nah, banyak orang Kristen sudah umur masih tidak jujur di hadapan Allah, tidak punya hati terhadap sesama, tidak ikut menangis bersama Yesus. Tidak bisa. Nggak bisa dipercayai. Lebih baik saudara ya, tapi mestinya tidak usah begitu. Lebih baik saudara tidak punya apa-apa daripada punya apa-apa tapi saudara tidak berbuat sesuatu. Lebih baik sakit tapi tidak melukai hati Tuhan, tapi daripada punya tubuh sehat tapi tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Mestinya kalau kita bertumbuh dewasa, saudara, kita yang mendesak Tuhan. Kita yang mendesak-desak Tuhan. Kemanapun jiwaku ikut serta. Jangan ikut Tuhan hanya pada waktu yang buat mujizat. Tapi ikutlah Tuhan pada waktu ada di Taman Getsemane, waktu di hadapan Pilatus, pada waktu diseret di sepanjang Via Dolorosa. Maunya berkat terus. Maunya jamahan Tuhan, penghiburan Tuhan, tapi sudah tidak pernah menjadi penghiburan bagi Allah. Kalau Nuh itu anak penghiburan di tengah-tengah orang jahat, di tengah-tengah orang yang fasik, yang hati Tuhan begitu pilu. Di Kejadian pasal 6, begitu pilu, Nuh menjadi anak penghiburan. Bukan hanya penghiburan untuk manusia lain, tapi penghiburan untuk Allah. Didapati tidak bercacat, tidak bercela. Seperti hari ini, hari Minggu, semua gereja juga menyembah Tuhan, kebaktian. Walaupun lewat streaming kalau di Indonesia ini atau di wilayah Jakarta khususnya.
Dari sekian banyak gereja, sekian banyak komunitas menyanyi, kira-kira siapa yang didengar oleh Allah? Coba. Yang ini nih saya dengar. Yang itu busuk. Yang itu tua-tua tapi tidak dewasa. Umur tua tapi tidak dewasa rohani. Nah, saya pikirkan itu saudara. Jangan kita menyanyi Tuhan gak mau dengar. Kita sering mendengar orang berkata, Tuhan bertahta atas pujian. Pujian siapa? Pujian siapa? Pujian siapa? Kalau engkau egois, seperti yang saya sudah kemukakan, nanti saya ulangi lagi. Anda belum meninggalkan dunia, masih terikat dengan percintaan dunia. Omongan kita, nyanyian kita itu busuk. Busuk. Saudara jangan pikir Tuhan itu seperti dewa-dewa yang tidak peduli langkah hidup umat hari-harinya. Yang penting datang mengadakan seremonial, bawa korban, apakah itu ayam hitam atau kepala kerbau, lalu ya menyenangkan. Allah kita bukan begitu. Allah kita mengendaki kita dalam seluruh sikap hidup kita itu selalu menyenangkan Dia. Pada waktu kita menyembah Tuhan baru tembus ke langit. Dan itu yang paling bertanggung jawab itu saya kalau di GSKI Rehoboth ini saya. Berat saudaraku, harus jaga hidup benar-benar. Aduh, berat saudara. Untuk kuliah mencapai gelar doktor itu tidak sulit. Bisa. Saya selalu melewati tahapan itu 4 tahun saudara. S1 saya 4 tahun, S2 saya di STT Jakarta Jalan Proklamasi. S3 saya juga di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Semarang. Panjang tahapannya. Tapi itu tidak sulit-sulit amat, bisa dicapai saudaraku. Tapi untuk menjadi seorang yang hari-hari hidup kita menyenangkan Dia, waduh, berat. Nah kalau tiap hari kita ini kita menghormati Tuhan, kita serius, waktu kita menyembah Tuhan baru tembus. Kalau tidak, bohong. Bohong saudara. Biar musik bagus, suara vokalmu bagus. Aduh saudara, jangan saudara pikir Tuhan bisa disuap. Nah ini yang menjadi tantangan kita ya. Kalau kita pertemuan seperti ini, kita rindu supaya nyanyian kita tembus ke langit. Saudara kalau kebaktian seperti ini, sediakan waktu. Kecuali ada tamu yang tidak bisa ditinggal. Karena ada tamu pun berkata, maaf ya saya jam 6 akan ada persekutuan di sini. Maaf ya. Nggak boleh, nggak enak. Saudara jaga perasaan orang, nggak jaga perasaan Tuhan. Jangan dong. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Ya, jangan hanya pada waktu Tuhan buat mujizat kita bersama Dia. Itu Kristen anak-anak yang hanya mau melihat mujizat. Air menjadi anggur, orang buta melihat. Jangan heran itu. Jangan heran. Allah sanggup. Nggak usah 1, 2, 3 orang buta. Mau 1 juta sekejap juga bisa. Tanda itu hanya tanda, mujizat hanya tanda. Tujuannya adalah kita bisa bersekutu dengan Allah. Bersekutu itu bukannya pada waktu kebaktian, dalam seluruh langkah hidup kita. Kita dalam persekutuan dengan Dia. Orang yang bersekutu dengan Tuhan pasti
ikut melayani Tuhan. Makanya lagu ini saya nyanyikan di bait yang kedua, saudaraku. Kalimat yang pertama itu, di keheningan kuucapkan janji. Ini sebuah janji, saudara. Nah, saya mengambil bait yang kedua ya. Kemanapun juaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Orang yang beriman itu pasti mengikuti jejaknya. Karakternya diubah makin seperti Yesus. Kalau sudah menjadi seperti Yesus, tidak bisa tidak. Dia akan menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Sekarang sudah diubah menjadi sistem. Ada kelompok imam, yaitu para pendeta yang melayani Tuhan, kelompok awam yang menerima pelayanan. Kalau saudara membaca Alkitab itu tidak ada kelompok imam dan awam dalam kehidupan orang Kristen. Semua adalah imamat-imamat yang rajani. Memang ada orang yang menerima jawatan rasul, nabi, gembala sidang, guru agama, penginjil, setuju. Ada orang yang memiliki special calling, panggilan khusus. Tetapi semua orang percaya itu harus ikut mengambil bagian dalam pelayanan, saudara. Semua. Istilah awam itu sendiri kan sebenarnya tidak patut. Karena semua orang Kristen itu harus berteologi. Kalau mau bergaul dengan monyet, lalu bisa harmoni dengan monyet, harus belajar monyetologia, ilmu tentang monyet, bergaul dengan monyet. Bisa bergaul dengan sesama, belajar sosiologi, mengenal satu masyarakat, kita bisa berhubungan dengan baik. Kalau mau bergaul dengan Allah, harus mengenal Allah, belajar teologi. Jadi teologi itu bukan milik orang tertentu, yang akhirnya jadi komoditas. Saya tidak katakan teolog-teolog itu tidak produktif, ya enggak. Tapi banyak yang memang tidak produktif. Omong banyak, omong pinter. Tapi enggak merubah orang. Enggak merubah manusia lain. Karena ya pemahamannya doktrin itu segalanya. Nanti dulu doktrin yang bagaimana? Saya sudah bicarain dari sejak tadi, saudaraku. Harus ada sebuah penjelasan yang menyentuh dan pengalaman hidup yang dicontoh dari tokohnya. Jangan menggantikan ketokohan yang harus menjadi teladan dengan kecakapan bicara. Saudara, orang yang beriman itu setelah semakin seperti Yesus, pasti melayani Tuhan. Baik kamu makan atau minum, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Dia. Pasti. Karena semua orang percaya yang ditebus oleh darah Yesus, itu hidupnya semua telah dimiliki oleh Tuhan. Jadi semua harus hidup hanya untuk melayani Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Nah, terbangun konsep yang salah. Kalau pendeta yang namanya imam itu melayani Tuhan. Kalau awam tidak, mendukung pendeta yang melayani Tuhan. Jadi kalau dia mendukung namanya baru melayani. Artinya pelayanan itu mendukung kegiatan gereja. Tuh lihat tuh, jadi ngawur kemana-mana saudara. Saya tidak katakan salah ya membantu pekerjaan Tuhan di gereja. Sebenarnya melayani Tuhan itu pada intinya melayani perasaan Allah. Dengan mengerti kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, itu menyenangkan dia, itu pelayanan. Nah setelah itu baru setiap orang akan mendapat tempat untuk mengabdi kepada Allah. Tentu pengabdian kepada Allah harus diwujudkan dalam tindakan konkret kepada orang tua yang membesarkan kita. Tidak jadi beban bagi siapapun dalam kehidupan ini. Ya. Kalau hidup sudah jadi beban terus bagi orang lain itu salah. Ada yang salah dalam hidupmu. Untuk sementara waktu bisa. Tapi kalau terus menerus ada yang salah dalam hidupmu. Lalu kita harus jadi berkat untuk keluarga besar kita. Lalu untuk masyarakat kita. Lalu kita ikut pasti. Ikut mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Pasti. Tidak mungkin tidak. Dan tidak hitungan. Nah memang masalahnya sering kepercayaan kepada gereja itu makin hari makin pudar. Dengan media sosial ini ya, pelanggaran pendeta, kesalahan satu gereja ya, diekspos begitu. Itu banyak orang Kristen yang selama ini memang tidak mau ke gereja makin mendapat pembenaran. Udah makin disempurnakan dia meninggalkan gereja. Untuk apa ke gereja? Oh gereja brengsek begitu. Nah udah tambah. Tuh lihat itu kata nih media sosial. Makanya pada kesempatan ini saya memberitahukan kepada saudara jangan ikut-ikut mengekspos hamba Tuhan pendeta yang jatuh dalam dosa misalnya. Memang salah. Apakah ada pendeta yang dulu bercita-cita nanti kalau suatu hari saya jadi pendeta saya akan makan uang jemaat. Nanti kalau saya jadi pendeta saya mau berzina. Nanti kalau saya jadi pendeta aku mau pukul orang. Nggak ada. Yang dia tidak bercita-cita begitu. Iblis telah terus mengarahkan dia. Ya dia meresponi. Jadi akhirnya rusak. Jatuh. Nah kita jangan ikut-ikutan kemudian menghakimi, menghukum, mempersekusi orang-orang itu. Saya ingatkan kepada saudara-saudaraku yang mencintai Tuhan dan mengasihi dia, jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Kalau perlu kita ikut menenangkan atau meneduhkan. Ya. Bayangkan kalau itu orang tuamu, papamu, mamamu. Bayangkan kalau itu saudaramu, kakakmu, adikmu, anakmu. Coba. Makanya kalau kita lihat orang itu sembarangan mengekspos orang. Udah jelas dia bukan Kristen yang benar. Coba tanya Tuhan Yesus, Tuhan setuju gak dengan tindakan-tindakan itu? Pasti tidak. Saya begini bukan bermaksud menghakimi orang-orang itu lagi. Enggak, itu bukan hak saya. Teman saya berkata, jangan ikut-ikutan begitu. Menurut saya pasti saudara setuju. Tuhan Yesus tidak berkenan. Jangan. Jangan sampai nanti orang-orang non-Kristen membaca perilakunya orang Kristen di media sosial itu begitu liar, buas, ganas. Ya. Jangan. Tuhan mengendaki kita menjadi anak-anak Allah yang melayani Dia, saudaraku. Tidak ada itu orang Kristen yang tidak melayani, semua juga melayani. Yang pertama orang tua harus dilindungi, dijaga ya. Yang kedua jangan jadi beban bagi orang lain. Yang ketiga keluarga besarmu kamu topang. Keempat ya masyarakat. 5 pekerjaan Tuhan kita mesti dukung. Semua juga imam-imam, musketeers, hulu balang. Imamat itu sama artinya dengan hulu balang. Kita itu pelayan-pelayan Tuhan Yesus. Kita utusan Tuhan Yesus, saudaraku.
ada saya tulis satu tulisan yang judulnya mengenai utusan Kristus. Nanti suatu hari saya akan jadikan buku atau saya akan khotbahkan. Utusan Kristus pasti berkualitas seperti yang mengutus. Utusan Kristus pasti hidup seperti dia hidup. Nah, akhirnya semua orang Kristen itu prinsipnya adalah bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pada akhirnya semua begitu. Nah, ini sebuah proses pertumbuhan iman. Itulah sebabnya Ibrani pasal 12 mengatakan ini perlombaan yang wajib. Dengan mata yang memandang Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ada proses, saudaraku. Dan proses itu berlangsung secara natural. Secara natural, logis. Bisa dirasakan dan dilihat. Yaitu dari pengalaman hidup dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Melalui kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa kehidupan. Kita diproses, saudaraku. Tentu dengan mendengar firman, pengalaman hidup, semua simultan berlangsung. Dan kita makin memiliki ketaatan. Jadi ketaatan kita itu tidak terlepas dari kepekaan terhadap kehendak Allah. Kalau agama itu jalan hidup, hidupnya adalah jalan hukum. Kalau kekristenan jalan hidupnya hidup Yesus. Di sini Roh Kudus mewakili Allah di dalam diri kita. Yang pasti berbicara, memberikan rema. Jadi kita makin peka terhadap kehendak Allah. Nah, kepekaan ini akan bertumbuh terus. Seiring dengan pengertian kita akan firman yang bertambah. Ada transformasi pikiran, ada pembaharuan pikiran oleh firman yang benar. Ada transformasi, ada kehidupan yang makin bersih. Saudara, nah semua ini merajut kepekaan di dalam diri kita. Dan kelenturan hati untuk mengatakan, apapun yang kau kehendaki kulakukan Tuhan. Nah, makin hari makin presisi, saudara. Makin tepat apa yang Allah kehendaki. Maksud saya, makin peka untuk menemukan apa yang tepat yang Allah kehendaki. Makin presisi. Nah, iman kita makin bertumbuh di situ. Sehingga saudara tidak perlu heran kalau orang bersaksi, saya bertemu dengan Tuhan. Ya, kok heran loh, Tuhan di dalam diri kita. Kemarin saya mendengar suara Tuhan. Biasanya jemaat jadi, hebat bener loh. Itu hal yang wajar, yang memang harus terjadi. Saudara, saya ketemu Tuhan, kita heran loh. Kalau saudara beriman hanya karena mau ketemu Tuhan, mendengar suaranya secara audible atau melihat Tuhan secara visible, baru percaya. Saudara, namanya invalid, cacat. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Itu seninya, tidak melihat. Justru itu seninya, saudaraku. Tidak melihat tetapi percaya. Jadi pertumbuhan iman kita itu ditandai dengan kepekaan mengerti firman, memahami kebenaran firman yang mentransformasi pikiran kita, mengubah cara berpikir kita, menumbuhkan kepekaan kita dengan presisi tepat memahami apa yang Allah kehendaki dan kelenturan hati untuk taat. Makin kita memiliki pertambahan itu, iman kita makin sempurna. Dan kita tidak heran kalau ada orang punya kesaksian mendengar suara Tuhan. Wah, diangkat Tuhan ke surga ketemu Tuhan. Atau mendapat penglihatan neraka. Oh, boleh-boleh saja. Tidak apa-apa, itu orang-orang tertentu yang mungkin Tuhan percayai untuk itu. Mungkin ya, artinya ya jangan mudah percaya juga. Bisa saja itu tidak demikian maksudnya. Kalau hanya mimpi lalu diakui penglihatan ya mudah.
Maaf, saya mengatakan ini bukan sedang nyerang orang. Banyak kok orang yang bicara begitu, saudara. Ya, saya berapa kali ketemu orang-orang berkata, Pak, saya dapat pesan dari Tuhan, Pak, saya melihat pengalaman ini itu. Iya, dari dulu. Tidak semua benar, saudaraku. Kita nggak perlu heran kalau Allah ada di sini. Jangan Anda merasa minder, merasa tidak percaya diri, seakan-akan ada orang tertentu yang hebat. Nah, hal-hal begitu itu memicu perasaan diskriminatif, artinya perasaan didiskriminatif. Wah, orang itu hebat ya kalau saya tidak. Semua punya Roh Kudus. Anda bisa bersentuhan dengan dia, mengerti persisi kehendak Allah dan kelenturan melakukan kehendak Allah. Maka saya tulis lagu yang saya sudah nyanyikan tadi. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit aku tak di sana, namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti ku melihat wajah penebusku. Saudara harus mulai dewasa, ya. Jangan karena melihat orang sakit sembuh, saudara baru bisa menghayati kehadiran Tuhan. Itu tahap awal orang Kristen untuk membuktikan Allah itu ada, bisa begitu. Artinya Allah menunjukkan bukti dia hadir. Tetapi kehadiran Allah, manuver dia, itu harus kita tangkap lewat semua kejadian hidup yang kita alami. Justru bukan pada waktu kita melihat dan mengalami mujizat atau hal-hal yang spektakuler. Hal-hal spektakuler seperti kesembuhan mujizat itu berkat sementara untuk visi kita. Tapi pengalaman hidup di mana Tuhan memproses kita menjadi manusia yang peka terhadap kehendak Allah dan kelenturan hati untuk taat kepada firman, itu adalah berkat abadi. Di situ Allah berkarya, saudaraku. Sehingga kita memiliki kesaksian Allah itu hidup. Orang yang pernah melihat mujizat belum tentu tidak murtad. Bisa murtad. Sudah lihat mujizat. Loh, saya bicara ini sudah melihat, saudara, orang yang menyaksikan mujizat bisa pindah agama. Tetapi kalau mengalami Tuhan tanpa mujizat, tanpa hal yang spektakuler, tetapi ada pergaulan pribadi yang nyata, dia tidak pernah menyangkal Yesus. Jadi walau tak pernah kulihat wajahmu, tanganmu tidak pernah kuraba, tidak pernah kujamah ujung jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Kok bisa? Pengalaman hidup. Dulu pada waktu saya masih muda, saya itu ngotot juga ingin melihat Tuhan. Tuhan ada pendeta bisa ke surga, kenapa saya tidak? Ngotot. Orang bisa membuat mujizat, kenapa saya tidak? Ada unsur iri juga di situ. Ada unsur mau ada unsur mau kompetisi. Ya waktu itu saya masih belum seperti hari ini, saudara. Makanya saudaraku,
Ya, saya belajar untuk berubah terus, saudara. Ya. Saya mulai bertobat, lalu saya mulai karang lagu. Ya, begitulah. Berkaitan dengan pengalaman hidup. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Tuhanlah ada satu lagu lagi saya nyanyikan, saudara. Tuhanlah kebahagiaanku, Tuhan penolongku. Saya pasti pernah dengar lagu ini. Tuhanlah perlindunganku. Tapi saya kalau sudah seneng high end itu, kebahagiaan saya di situ. Kebahagiaan saya cuma di situ, saudara. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Pokoknya tinggalkan semua, tidak menoleh ke belakang, baru bisa beriman dengan benar. Bayangkan kalau saya masih menyukai sesuatu, apakah itu hobinya jam tangan, apakah itu hobinya apa gitu, saudara. Ya kalau saudara anggap itu wajar ya enggak apa-apa, kan kelas kita masing-masing beda, saudara. Beda, tapi kalau saudara mau pulang ya, kalau mau pulang bareng ya ayo. Tinggalkan dunia. Orang yang meninggalkan dunia baru bisa beriman dengan benar. Bertumbuh terus imannya. Presisi mengerti kehendak Allah dan punya kelenturan untuk melakukan kehendaknya. Pasti nanti akan melayani Tuhan, akan menemukan tempatnya untuk mengabdi. Ya, tidak heran ngelihat orang punya pengalaman hebat, pengalaman spektakuler, entah mendengar suara Tuhan, pernah ke surga. Tidak heran, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat.
Meninggalkan dunia itu sakit, saudaraku. Hidup suci itu tidak enak. Kita melukai daging kita. Kalau kita tidak melukai daging kita melukai perasaan Allah. Tidak gampang, saudaraku. Nggak gampang. Harus berani. Harus berani. Sekarang dalam suasana dunia kita yang tidak nyaman ini, saudara, mestinya kita diingatkan, kita sadar. Ayo kita berubah. Jangan tidak mendengar yang saya katakan. Sudah terlalu pintar lalu sudah tidak mau serius mendengarkan apa yang saya kemukakan ini. Ayo kita berubah. Ayo kita bertobat. Ya, selagi masih memiliki kesempatan untuk berubah, mari kita berubah. Amin. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.